Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dengan Infinity pada malam hari ini. Malam hari ini saya mau share sedikit mengenai metode Sakata. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita ngobrol dulu seperti biasa. Jadi Infinity yang didirikan atau dimulai oleh Coach Edi Karunas telah banyak membantu para trader di seluruh Indonesia untuk lebih maju dalam melakukan trading. Ya. Jadi tiap hari Infinity memberikan inspirasi bagi para trader di seluruh Indonesia melalui grup Infinity Trader Indonesia, melalui Morning Talk, ya, di mana Coach Edi Karunas memberikan inspirasi mindset bagaimana melakukan trading. Ya. Banyak mindset yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki teknik trading kita, ya. Tapi yang dititik beratkan menurut pandangan saya bukan tekniknya sendiri, melainkan mindset kita. Ya. Jadi mindset yang selama ini kita mencoba mencari teknik yang sempurna, ya, atau holy grail, itu dalam pandangan komunitas Infinity bukan yang pertama. Ya. Teknik yang sempurna, ya, boleh dikatakan sulit ditemukan. Ya. Mungkin ada, tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah cara kita melakukan trading, sehingga trading yang kita lakukan setiap hari itu bisa memberikan profit yang konsisten. Ya, saya perhatikan di sini pesertanya baru 7 ya. Apa memang peminatnya kurang ya? Mudah-mudahan akan menyusul lebih banyak lagi. Ya. Coba di mana ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja ya mengenai trading. Baik, sambil melanjutkan. Ya. Terima kasih Mas Prabowo. Jadi menurut statistik mereka yang terjun ke dunia trading itu 90% berhenti di tengah jalan, ya, artinya gagal. Sebetulnya apa yang membuat mereka berhenti itu tentu macam-macam alasan, ya. Yang membuat Pak Desti sampai hari ini tetap melakukan trading adalah pertama, ini adalah hobi, ya, kesenangan gitu ya. Jadi kalau trading dianggap kesenangan, maka tidak lagi menjadi satu beban, dan karenanya asik-asik aja kalau kita lakukan trading. Ya. Jadi mungkin kalau kita terlalu tegang dalam melakukan trading, misalkan diberi target gitu ya, itu malah tradingnya jadi kurang asik. Ya, jadi trading kita santai-santai aja, relax-relax aja. Ya. Justru dengan mindset yang relax, kita banyak menemukan insight ya dari cara trading kita sendiri ya, yang mungkin cara kita trading itu tidak sama dengan cara trading orang lain ya. Jadi kita nggak harus sama dengan trader yang lain. Yang paling penting adalah cara trading kita itu berguna untuk saya sendiri, berguna untuk masing-masing trader. Ya.
Jadi selama ini, selama saya bergabung dalam komunitas Infinity, saya menemukan situasi atau suasana belajar yang menyenangkan ya. Jadi kami didorong oleh rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, saling berbagi, tidak ada ingin saling menguasai atau saling bersaing untuk yang paling menonjol begitu, tidak. Kita sama-sama punya satu keyakinan bahwa dari trading ini kita bisa mendapatkan yang profit konsisten. Jadi kalau menurut pengalaman Pak Desti, ya, semula Pak Desti adalah seorang donatur ya, donatur broker. Nah, sekarang sudah bisa menghasilkan withdrawal dari broker. Ya. Jadi sudah berubah status ya, dari donatur menjadi withdrawal. Ya. Oke. Jadi saya sarankan teman-teman kalau ada dana ya, belajarlah di komunitas Infinity, khususnya ambil mentoring ya. Di dalam mentoring itu teman-teman akan merasakan sendiri ya, situasi belajar, suasana kekeluargaan yang akan membuat teman-teman betah ya. Jadi dari itu menjadi semakin asik. Ya. Baru-baru ini kami punya rencana untuk membuat joint account ya. Kami punya satu robot yang cukup bagus, bekerja sama, mau bekerja sama untuk menanam modal di situ. Ya. Kita doakan saja semoga berjalan dengan baik. Ya. Nah, semoga nanti kerjasama ini akan memberikan hasil yang lebih konsisten ya, karena robot yang diciptakan ini adalah robot hasil satu metode yang diperkenalkan oleh Pak Edi Kairunas kepada kami, dan kalau dikerjakan tanpa robot pun sudah profit ya, apalagi dikerjakan dengan robot. Ya. Oke. Malam ini saya mau share sedikit mengenai metode Sakata. Jadi metode Sakata ini adalah, apakah teman-teman bisa melihat layar saya? Di situ ada PowerPoint. Ya, slide metode Sakata bisa? Oke, terima kasih. Ya. Baik. Jadi metode Sakata ini di-create atau ditemukan oleh Bapak Soki Honma, seorang pedagang beras dari Jepang ya. Dia menggunakan satu filosofi ya. Filosofinya adalah masa depan terletak di masa lalu ya. Filosofinya sangat dalam. Jadi dia mau mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya history repeat itself ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu ya, bisa dan akan terjadi di masa yang akan datang. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada dasarnya kegiatan trading adalah kegiatan manusia. Nah, manusia bekerja ya melalui satu musim, melalui satu siklus ya. Ada masa tanam, ada masa menyiangi, ada masa panen ya, ada masa menjual ya. Nah, itu semua diperhatikan oleh Pak Soki Honma, lalu disarikan dalam metodenya ya. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Jadi masih akan berlanjut dalam setiap hari Selasa. Jadi kita ambil satu atau dua pelajaran saja dari metodenya yang sangat luas ya. Jadi apa yang diberikan oleh Pak Soki Honma itu
satu sistem trading yang sangat luas dengan rentang interpretasi yang sangat lebar ya. Jadi apa yang saya pelajari dan apa yang saya dapatkan mungkin kalau dibaca atau dipelajari oleh orang lain metodenya sama tapi bisa menjadi hasil yang berbeda atau ilmu yang berbeda ya karena pemahamannya yang berbeda. Jadi variasi dari metode Sakata ini sangat luas ya. Jadi apa yang mau saya bagikan di sini adalah apa yang saya temukan, apa yang saya pelajari dari metode. Ya, belum tentu sama dengan apa yang Anda pelajari atau Anda temukan, tapi baiklah kita lihat saja apa yang dimaksud dengan metode. Jadi Pak Sokion Homa itu ya, seorang pedagang beras dari kota Sakata, ya, berdagang di pasar Dojima Osaka, ya, sekitar abad 18 ya, 1724 sampai 1803. Ya. Dia memberikan 2 set, ya. Yang satu set pengetahuan mengenai subjek, ya, jadi mindset pedagang, dan satu set pengetahuan mengenai struktur pasar. Nah, dalam mindset yang pertama, 5 masa si pedagang. Jadi sebelum kita melakukan trading, si pedagang berpikir-pikir dulu ya, mau beli apa atau jual apa, ya. Kemudian kapan mau membeli, kapan atau mau jual, ya, di mana atau di harga berapa. Ya. Kemudian kalau membeli berapa resikonya, ya. Kemudian kalau terjadi kerugian apa yang harus dilakukan, kalau dagangnya bagus, hasilnya bagus, kapan mau ambil profit, ya, mau diambil sebagian atau semuanya, ya. Ya, ini yang perlu pertama kali dipikir-pikir dulu oleh pedagang, ya, yaitu trader. Ya. Dalam mindset yang pertama, ya, Pak Sukirma memberikan satu prinsip, tanpa menjadi serakah, lihatlah pergerakan pasar di masa lalu, ya. Pikirkan atau renungkan mengenai rasio waktu atau harga. Jadi yang dimaksud dengan rasio waktu dan harga ini singkatnya adalah histori harga, ya, sejarah harga. Jadi apa yang dimaksud dengan histori harga? Yang dimaksud dengan histori harga adalah level-level nilai suatu barang, ya, di satu masa. Ya. Misalkan kalau Pak Homal adalah pedagang beras, misalkan dia pada saat harga panen, ya, pada saat masa panen, harga beras berapa, ya. Kalau kebetulan panennya lagi bagus, hasil melimpah, harga bisa sangat murah. Mengapa? Karena beras tersedia banyak sekali di pasar. Nah, Pak Homal mengatakan bahwa justru di saat yang sedemikian, sebaiknya pedagang jangan tunggu-tunggu untuk membeli. Belilah ketika harganya sedang murah, ya, kemudian akan mendapatkan profit yang lebih baik. Nah, dia kalau memperhatikan sesama pedagang di masanya, mau membeli beras itu ditahan-tahan, ya, ditahan-tahan dulu supaya petani menurunkan harga lebih murah lagi dari mereka akan membeli. Nah, Pak Homa nggak demikian. Pak Homa membeli berapapun harga yang ditawarkan oleh petani pada saat panen, ya, dia beli sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian pada satu titik, ya, suplai beras menjadi sangat langka karena sudah keburu dibeli oleh Pak Homa. Nah, pada saat itulah pedagang-pedagang yang lain, sesama pedagang atau teman-teman pedagangnya Pak Homa panik. Kenapa? Karena barang tidak ada lagi di pasar. Dia harus membeli berapapun yang
ditawarkan oleh Pak Homa. Jadi Pak Homa menang karena dia tidak serakah ya, tidak mencari harga yang paling murah dulu, baru akan membeli berasnya. Ya. Jadi pengalaman yang seperti ini yang sebaiknya dimiliki oleh para pedagang ya, para trader seperti kita ya. Jadi kita kalau melihat satu harga, kita ragu-ragu mau masuk ya, contoh aja. Mau masuk beli apa mau menjual gitu ya. Kita takut bahwa harga akan atau kita serakah nih karena kita menunggu harga yang lebih murah baru kita akan membeli ya. Padahal lama ternyata harga yang lebih murah itu tidak ada ya, kadang-kadang tidak ada harga yang lebih murah, harga terus melesat ya, melesat tinggi sekali. Seperti contoh hari ini pound sterling ya, pound sterling versus pound sterling versus contohnya nih ya, versus dolar ya, seperti yang dilihat di sini. Sebentar saya share dulu screen-nya. Ya. Nah ini, ya. Pound sterling versus dolar. Ya. Kalau teman-teman mengikuti mapping saya minggu lalu, kita membuat mapping seperti ini kan, ada buy stop, ada buy limit kan. Nah kalau kita menunggu buy limit, ya, itu ternyata nggak ada. Harga yang lebih murah itu nggak ada. Harga yang lebih murah ternyata tidak ada. Yang adalah harga terus melesat ke atas. Ya, sekarang sudah mendekati resistance yang berikutnya ini. Ini resistance yang ini. Ya, jadi harga sedang menuju ke resistance yang ini. Ya, sudah dekat sekali. Jadi kalau pada waktu minggu lalu kita pasang buy stop, teman-teman ini kan ya, bisa lihat chart saya ya, mohon feedbacknya. Ya, pound sterling US dollar ya, bisa lihat ya. Oke, jadi minggu lalu saya menganjurkan buy stop kan, nah, ternyata harga tembus tuh, buy terus ya. Jadi kalau kita pasang buy stop seperti yang dianjurkan kemarin itu 3.200, sekarang sudah berapa poin kita profit? 200. Berapa poin itu? 270 poin ya. Lumayan kan? 270 poin kalau pasang 0,01 lot berarti dapat $27. Kalau kita pasang yang 0,1 10 kalinya $270. Lumayan ya, $270. Hehehe. Itulah gunanya kita mempelajari histori harga. Jadi apa yang bisa kita tarik pelajaran dari histori harga ya? Jadi kita mempelajari harga di masa yang lalu, kita mencoba menemukan pola tertentu, kemudian kita bereaksi terhadap pola tersebut. Ya. Nah kita lihat di sini, ya, ini harga sterling US dollar bergerak dari support di sini menuju resistance yang di atas ya. Kelihatan di sini bahwa prinsip Sakata yang saya jelaskan minggu lalu, harga bergerak dalam 3 gelombang. Nah, kelihatan di sini ada 3 gelombang. Mana 3 gelombang itu ya. Ini gelombang yang pertama. Kemudian dikoreksi, koreksi. Dua. Ya, terus ketiga, ya, yang ketiga. Ya. Jadi Pak Homa menyarankan jangan serakah ya, jangan serakah, artinya jangan menunggu harga menjadi terlalu murah untuk melakukan trading, karena bisa saja terjadi harga tidak kembali
ke harga yang lebih murah tapi malah melesat. Jadi bagaimana kita mengantisipasi pergerakan harga di GU ya, kita aplikasikan di sini. Kita pasang dua macam posisi ya. Jadi posisi pending order. Yang satu pending order by stop, yang lain pending order by limit. By limit harapan kita kalau harga kembali lebih murah, dia akan menyentuhnya, kemudian kita akan dapat profit yang lebih baik. Tapi kalaupun tidak terjadi, kita mendapat harga dengan by stop ya. Lumayan kemarin kalau kita pasang by stop di 1.32, kita sudah dapat sekitar 300 pips ya, atau $30. Jadi coba kita pelajari pair yang lain ya. Contohnya masih dengan pair pound sterling. Kita lihat pair apa ya? Mau pair apa? Apa ada saran? Apakah ada saran mau mapping chart yang mana? Pair yang mana maksud saya? CAD, IJ. Oh, ya. Kita Kanadan ya. Yang pertama dulu nih, yang minta pertama dulu ya. US dollar dan Canadian ya. Oke. Kanada dolar. Mari kita lihat Kanada dolar. Dari chart polos dulu ya, atau mau dari minggu lalu? Kita mulai dari chart kosong dulu ya. Chart polos dulu ya. Oke. Chart polos. Oke, sip. Ya, inilah US dollar versus Canadian dollar. Kita lihat weekly ya, weekly dulu, trend weekly. Jadi kalau kita perhatikan candle minggu lalu, ya, didominasi dengan seller ya. Jadi kelihatan di sini harga sedang mencoba mencari support. Ya. Nah, kita tandai dulu candle minggu lalu. Candle minggu lalu ada di sini ya. Nah, besarnya segitu. Dan kelihatan bahwa hari ini low dari minggu lalu sudah ditembus. Ya, gitu. Ya. Apakah harga akan kembali ke atas? Kita belum tahu. Kita lakukan mapping aja di sini. Jadi inilah supportnya. Jadi dari posisi harga yang sekarang menuju support yang pertama ini ya, ini ada sekitar 80 pips ya. Jadi kalau mau dapat sekitar $8 boleh masuk sekarang. Ya, tapi kalau mau menunggu harga menyentuh atau tembus support ya. Jadi supportnya yang mana? Kita tandai dulu. Ya, ini supportnya. Support ini sudah dites satu kali. Ya. Kalau ini boleh dibilang sebagai percobaan yang kedua, maka ini adalah gerak harga yang sekarang adalah percobaan harga untuk menyentuh support yang ketiga kali. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini, saya lebih suka pasang sell stop ya, di sini sell stop. Kita buat aja di sini sell stop. Sell stop.
Berapa harganya? 1.29380. Nah, biasanya Pak Desti lebih suka angka bulat ya. Pak Desti aja sell stop Sikili. 9400. Pernah sikili yang lemu, Pak. Sikili. Ya. Ya, nih. Oke. Nah, kalau harga tembus dari level harga 29400, ya, dia akan mencari support berikutnya ya. Kita tandai support berikutnya yang ada di sini ya. Support berikutnya. Oke. Nah, kalau dia berhasil tembus level sell stop kita, potensi profit yang kita dapatkan berapa? Itu sekitar $430 ya, lumayan ya. $430. Oke. Nah, jangan lupa menurut Sakata, menurut Pak Homa, harga bergerak dalam tiga gelombang ya. Jadi gelombang yang pertama yang mana? Ini gelombang pertama. Gelombang pertama ini dikoreksi. Kemudian ini gelombang yang kedua ya. Jadi percobaan menuju support yang sekarang adalah gelombang yang kedua. Jadi kita mewaspadai ya. Kalau ketika sampai di area sell stop kita, harga akan berbalik dulu mencari koreksi dulu ya. Kira-kira koreksinya ada di mana? Koreksinya kira-kira ada di sini ya. Oke. Terus target harga kita berapa? Target harga kita biasanya kita gunakan salah satu gelombang ya. Bisa gelombang yang pertama, bisa gelombang yang kedua. Untuk apa? Kita nggak terlalu jauh-jauh memprediksi ya. Kita pakai aja gelombang kedua yang lebih pendek dari gelombang pertama. Nah, kelihatan di sini, sorry. Ya. Nah, jadi target profit kita ada di sini. Ya, persis dengan yang kita tandai supportnya yang ada di sini. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau ini adalah percobaan yang pertama, kemungkinan target profit kita adalah percobaan untuk melakukan tes yang kedua kali untuk support tersebut. Ya. Oke, kita tandai di sini sebagai target. TP ya. Oke. Baik, itulah yang bisa kita lakukan untuk US dollar versus CAD ya. Teman-teman, mohon maaf ini versi Zoom-nya Pak Desti masih versi gratisan ya. Jadi hanya terbatas 45 menit, jadi saya akhiri sharing saya di sini ya. Kita ketemu lagi Selasa depan untuk insight trading dari metode Sakata. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Atau kalau teman-teman berminat belajar metode Sakata lebih dalam lagi, bisa nanti mendaftar di di grup Trader Infinity Indonesia ya untuk belajar metode Sakata ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
kita jumpa lagi minggu depan. Salam.